Oke, kembali lagi kita di penjelasan tentang materi limit Euler ya. Nah, di sini kita lihat limit X menuju tak hingga 3X kuadrat tambah 2X kurang 5 per 3X kuadrat tambah 2X pangkat 4X kuadrat tambah X. Nah, jadi kita akan coba jawab soal ini. Nah, ini adalah materi tentang Euler ya. Ingat bahwasannya limit ya kan X menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per X di pangkat X itu adalah E. Nah, kemudian limit X menuju tak hingga 1 dikurang 1 per X pangkat X adalah E pangkat minus 1. Nah, jadi soal ini sekarang kita harus upayakan ada satunya ya kan. Nah, jadi kalau kita perhatikan penyebutnya, nah ini kan limit X menuju tak hingga 3X kuadrat plus 2X kurang 5 per 3X kuadrat plus 2X pangkat 4X kuadrat plus X. Ini sama dengan limit X menuju tak hingga. Nah, ini kalau kita perhatikan kan ini satu kelompok ini kan bisa kita hubungkan ini sama dengan ini kan. Jadi berarti 3X kuadrat plus 2X per 3X kuadrat plus 2X dikurang 5 per 3X kuadrat tambah 2X itu sama. Pangkat 4X kuadrat plus X gitu ya. Oke, bisa ya. Nah, jadi ini sama dengan limit X menuju tak hingga, ini kan nilainya jadi 1, ya kan? Dikurang 5 per 3X kuadrat tambah 2X pangkat 4X kuadrat plus X gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan harus 1 per gitu kan. Jadi kita coba buat berarti limit X menuju tak hingga 1 dikurang 1 per berarti kan 3X kuadrat plus 2X per 5 gitu ya. Pangkat 4X kuadrat plus X. Nah, sampai sini masih bisa ya nilainya yang sekarang yang di sini, yang ini sama dengan ini ya, hanya dibalik aja itu. Supaya bisa mirip seperti 1 per. Nah, ini limit X menuju tak hingga ini harus sama. 1 dikurang 1 per 3X kuadrat tambah 2X per 5. Ini juga harus pangkat 3X kuadrat tambah 2X per 5. Itulah menjadi E nantinya, ya kan? Nah, berarti di sini kita lihat berarti jadinya kan 4X kuadrat lah ini. 4X kuadrat tambah X gitu ya. Oke, ini kayaknya kebesaran ya. Coba kita perkecil lagi. Berarti ini sama dengan limit X menuju tak hingga berarti 1 dikurang 1 per 3X kuadrat tambah 2X per 5. Ini kita ikutkan jadinya 3X kuadrat tambah 2X per 5. Inilah nilai dari E gitu kan. Nah, sedangkan ini kita buat di sini pangkat 4X kuadrat plus X, baru kali ini kita harus upayakan kebalikan dari sini, kita kalikan dengan 5 per 3X kuadrat tambah 2X gitu. Nah, biar sama dengan yang ini bernilainya jadi 1 kan. Nah, berarti sama dengan limit X menuju tak hingga jadinya 1 dikurang 1 per 3X kuadrat tambah 2X per 5 pangkat 3X kuadrat plus 2X per 5 baru kemudian dipangkatkan dengan 5 kali 4 berarti jadinya 20X kuadrat per tambah 5X per 3X kuadrat tambah 2X gitu ya. Nah, ini sama dengan E pangkat limit X menuju tak hingga 20X kuadrat tambah 5X per 3X kuadrat tambah 2X. Nah, kalau kita perhatikan di sini pangkatnya sama. Nah, pangkatnya sama, ini sini derajatnya 2, di sini juga 2, maka langsung aja ambil koefisiennya, berarti 20 per 3 ya.
berarti E pangkat 20 per 3. Atau kita bilanglah E pangkat 20 bagi 3 kan dapat 6. Ya kan, sisa 2. Makanya kalau sisa 2 langsung aja buat gini, sini 3, di sini E pangkat 2. Jadi seperti itu ya. Jadi 20 bagi 3 itu dapat 6. Sisa, berarti 6 kali 3 18, sisa 2. Jadi 6 lah kita buat di sini E pangkat 6 kali akar pangkat 3 dari E pangkat 2. Jadi nanti kalau misalnya E pangkat 7 per 3, berarti 7 bagi 3 kan dapat 2. Sisa 1, berarti kalau 1 di sini 3, di sini E pangkat 1 gitu. Jadi kalau E pangkat misalnya 15 per 6, berarti ini jadinya E pangkat sama-sama bagi 3 masih bisa ini, berarti 5 per 2. Jadinya E pangkat 2 akar dari E pangkat 1. Kalau 2 nggak usah ditulis ya. Nah, seperti itu dia. Oke, itu untuk soal yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Nah, di sini ada asimtot vertikal dan horizontal yang ditanya. X kuadrat tambah 1 per X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Jadi di sini yang harus kalian ingat bahwasannya kalau asimtot tegak atau dibilang itu vertikal, maka fokusnya itu adalah X sama dengan kira-kira gitu. Kalau asimtot datar atau horizontal, berarti Y sama dengan. Nah, jadi kita lihat untuk asimtot tegak yang pertama, asimtot tegak. Asimtot tegak itu yang harus kita perhatikan adalah penyebutnya. Ini. Jadi X kuadrat kurang 6X plus 5 sama dengan 0 dulu. Ini kita faktorkan berarti X kurang 5, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X-nya 5, X-nya 1. Jadi ada 2 X-nya. Nah, kita akan tes. Nah, ya kan? Kita uji ke dalam ini limit X menuju 5. X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang 6X tambah 5. Apabila nanti hasilnya adalah tak hingga, maka itu bisa dikatakan asimtot. Nah, 5 kuadrat ditambah 1 berarti 26 per 25 kurang 30 tambah 5. Berarti 26 per 0. Hasilnya tak hingga. Berarti dia asimtot. Berarti X sama dengan 5 asimtot. Kemudian limit X menuju 1. X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang 6X tambah 5. Jadi hasilnya ini adalah 2 per 1 kurang 6. Berarti 0 juga ya. Hasilnya tak hingga. Jadi berarti asimtot tegaknya adalah kedua ini ya. Berarti asimtot tegaknya, asimtot tegak itu adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 1 karena hasilnya adalah tak hingga. Kemudian yang B-nya bisa kita lihat adalah asimtot datar. Untuk asimtot datar kita fokus ke nilai Y-nya yaitu limit X menuju tak hingga dari fx gitu. Nah, berarti limit X menuju tak hingga dari X kuadrat tambah 1. Berarti dari sini dia langsung. Berarti X kuadrat tambah 1 per X kuadrat kurang 6X tambah 5. Maka masing-masing kita bagi dengan pangkat tertingginya. Ya kan? Pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat. Berarti limit X menuju tak hingga X kuadrat per X kuadrat tambah 1 per X kuadrat per X kuadrat per X kuadrat 6X per X kuadrat tambah 5 per X kuadrat. Jadi jawabannya di sini limit X menuju tak hingga 1 tambah 1 per X kuadrat per 1 kurang 6 per X tambah 5 per X kuadrat. Jadi ini 1 tambah 0 per 1 kurang 0 tambah 0. Jadi jawabannya 1 per 1 yaitu 1. Sehingga asimtot datar adalah Y sama dengan 1. Jadi seperti itu cara menentukan asimtotnya ya. Ada 2 tadi, asimtot datar dan asimtot tegak. Jadi caranya perhatikan fokusnya di mana ya. Oke, nah soal berikutnya ini untuk soal seperti ini sebenarnya harus bisa lah benar ya.
Jadi boleh kita jawabnya, ingat kuncinya di sini. Kalau misalnya ini 36 berarti kan akar 6. Gitu kan, berarti akar 36 berarti 6, akar 93, akar 4 itu 2, akar 1 itu adalah 1. Jadi kalau kita kurangi ini, kalau dia sama dengan 0, baru kita gunakan cara itu ya. Nah cara gampangnya gini. Jadi kalian nanti gunakan ini aja ya. Berarti ini bisa kita buat 2 per, ini ya, 2 per 2 akar dari 36 ya kan. Dikurang negatif 4 per 2 akar 9. Baru dikurang minus 5 per 2 akar 4. Baru dikurang 1 per 2 akar 1. Jadi satunya itu yang ini dia koefisien-koefisiennya ya. Berarti ini adalah 2 per 2 kali 6 plus 4 per 2 kali 3 plus 5 per 2 kali 2 kurang 1 per 2. Jadi dari sini kita coret berarti 1 per 6 ditambah 2 per 3 ditambah 5 per 4 dikurang 1 per 2. Nah ini kita sederhanakan, tinggal kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita bilang 12. 12 bagi 6 itu 2 kali 1 2. 12 bagi 3 4 kali 2 8. 12 bagi 4 3 kali 5 15. 12 bagi 2 6 kali 1 minus 6. 10 tambah 15 25 kurang 16 berarti 25 dikurang 16 berarti 19 ya. 19 per 12. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti sudah bisa dipahami kan. Jadi ini harus kita rubah seperti ini ya. Nah perhatikan ininya 6 3 2 1 ya. Oke, jadi gunakan 2 dibagi 2 akarnya ini minus 4 dibagi A. Jadi ini tergantung ininya. Kalau tambah di sini maka ini harus tambah gitu ya. Nah, kalau di sini tambah maka ini harus kita buat tambah. Kalau ini tambah ini juga tambah ya. Nah itu harus dipahami dan konsepnya harus akar dari yang koefisien X kuadratnya itu kalau dioperasikan dia harus 0 dia. Oke, itu dia soal nomor 3, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya. Limit X menuju tak hingga 4 tangen kuadrat 2 per X kuadrat dikali 1 kurang cos per cos 4 per X dikali sin kuadrat 5 per X. Nah, jadi kalau kita jawab ini, ingat ini kita rubah menjadi limit Y menuju 0 kan. Ini jadi 4 tangen kuadrat, ini jadinya 2Y per, ini jadinya 1 per Y pangkat 2 dikali 1 kurang cos 4Y dikali sin kuadrat 5Y, kira-kira gitu ya kan. Nah jadinya limit Y menuju 0 ini jadi 4 tangen kuadrat 2Y per, ini jadi 1 per Y kuadrat dikali 1 dikurang 1 kurang 2 sin kuadrat 2Y. Oke, dikali sin kuadrat 5Y. Nah ini limit Y menuju 0, ini Y kuadratnya naikkan jadi 4Y kuadrat kali tangen kuadrat 2Y per, ini 1 kurang 1 habis tinggal 2 sin kuadrat 2Y kali sin kuadrat 5Y. Jadi kalau kita hitung di sini fungsinya ada 4, di bawah juga ada 4 gitu. Jadi total 4, di bawah juga 4. Jadi kalau sama kita tinggal ambil koefisiennya aja. 4, nah Y kuadrat kan 1 kuadrat itu kan, kali 2 kuadrat. Nah, per 2 kali 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Jadi ini kita coret, 4 dibagi 2 berarti jadinya 2 per 25. Oke, seperti itu penjelasannya. Jadi kita buat 4 aja, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semangat dan semoga bisa berhasil dengan penjelasannya.